Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Saya senang sekali bisa berbagi firman Tuhan dengan Anda pada kesempatan ini. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin bertanya, pernahkah Anda merasa usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini belum cukup? Atau bahkan mungkin Anda merasa tidak layak menerima berkat Tuhan, padahal Anda sudah berusaha keras. Nah, pada hari ini, kita akan merenungkan sebuah hal yang luar biasa penting bagi hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu kasih karunia Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dicapai dengan usaha keras dan perjuangan tanpa henti. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam kehidupan iman kita, yaitu keselamatan yang kita terima bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan lebih dalam tentang hal ini, bahwa hidup kita berkat kasih karunia Tuhan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam syukur atas anugerah yang besar ini. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk lebih mengerti dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami, memberikan kami kehidupan dan menyertai kami dalam setiap langkah. Kami memohon agar Engkau membuka hati kami untuk memahami firman-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan fokus pada sebuah ayat yang sangat penting, yaitu Efesus 2 ayatnya ke-8 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah." Saudara, ayat ini mengungkapkan inti dari hidup orang percaya. Keselamatan kita adalah hasil kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Ini adalah kabar baik. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat membeli keselamatan dengan uang atau mencapai hidup yang diberkati dengan usaha kita semata. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Ketika kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh melampaui pemahaman kita. Kasih karunia ini adalah anugerah yang datang kepada kita tanpa syarat dan tanpa batas. Untuk memperjelas makna ayat ini, mari kita bayangkan sebuah situasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, bayangkan Anda sedang menghadapi masalah besar, sesuatu yang sangat sulit Anda atasi sendiri. Anda sudah berusaha sekuat tenaga, namun masalah itu tidak kunjung selesai. Di tengah keadaan itu, seorang teman datang dan memberikan bantuan yang sangat Anda perlukan, bahkan tanpa Anda meminta. Teman Anda tidak menilai apakah Anda layak menerima bantuan tersebut, tetapi dia memberikan bantuan itu karena kasih sayangnya kepada Anda. Begitulah cara Tuhan memperlakukan kita. Meski kita tidak layak, meski kita tidak dapat melakukan apapun untuk memperoleh keselamatan, Tuhan datang dengan kasih-Nya yang tak terbatas dan memberikan keselamatan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan. Semua yang kita terima dari Tuhan, baik itu keselamatan, berkat, bahkan hidup yang penuh damai sejahtera, adalah pemberian Tuhan yang tidak berdasarkan usaha kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh kasih karunia ini, selain menerima dengan iman dan syukur. Saudara, apakah kita sudah benar-benar menghargai kasih karunia ini dalam hidup kita? Pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita? Kita sering terjebak dalam rutinitas dan masalah hidup yang membuat kita lupa akan kasih karunia yang Tuhan berikan. Namun hari ini, mari kita coba untuk lebih mengapresiasi dan menerima kasih karunia Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, kita merasa bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu dalam hidup ini. Namun,
Dalam hidup iman, kita diingatkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan bukanlah hasil usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Misalnya, ketika kita merasa lelah dengan pekerjaan atau perjuangan hidup, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kasih karunia-Nya bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk memberi kekuatan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita tidak perlu merasa sendirian atau tertekan dengan keadaan, karena Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Saya ingin berbagi sebuah cerita singkat. Ada seorang ibu yang sudah lama berdoa untuk kesembuhan anaknya yang sakit keras. Setiap hari, ibu ini berjuang dengan penuh pengharapan, namun tidak ada tanda-tanda perubahan. Suatu hari, saat ia hampir putus asa, seorang teman datang mengunjungi dan memberikan dukungan tanpa diminta. Temannya itu tidak memberikan solusi langsung, tetapi kata-kata penghiburan dan doa yang diberikan menjadi penyegaran bagi ibu ini. Dalam saat-saat yang penuh keputusasaan, kasih dan dukungan dari sesama menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Inilah bentuk kasih karunia yang sering datang dalam hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Berikut ada beberapa hal agar kita dapat hidup dalam kasih karunia Tuhan dalam keseharian. Pertama, menerima kasih karunia Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Setiap hari, mulailah hari Anda dengan mengingat kasih karunia Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk hidup Anda, keluarga Anda, dan setiap berkat yang Tuhan berikan. Kedua, hiduplah dalam iman. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Anda. Anda tidak perlu berjuang sendirian, karena kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai Anda. Ketiga, bagikan kasih karunia kepada orang lain. Seperti Tuhan memberi kita kasih karunia, kita pun dipanggil untuk memberi kepada sesama. Terkadang, memberi perhatian dan doa kepada orang lain adalah cara kita berbagi kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang tiada taranya. Kami bersyukur karena keselamatan kami adalah pemberian dari-Mu yang tidak dapat kami bayar dengan apapun. Kami memohon agar Engkau terus membimbing kami untuk hidup dalam syukur dan ketaatan kepada-Mu. Semoga kasih karunia-Mu mengalir dalam hidup kami dan menjadi sumber kekuatan kami dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita telah merenungkan bahwa hidup kita berkat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan membawa kita kepada keselamatan, dan kasih karunia ini terus memimpin hidup kita setiap hari. Mari kita hidup dengan syukur dan berbagi kasih karunia Tuhan dengan sesama. Jika renungan ini memberkati hidup Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat Anda. Semoga semakin banyak orang yang merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.